Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Cek Podcast LPMPP, gudangnya berita, wawasan, dan edukasi. Nah, Sobat CPL, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik terkait dengan pembelajaran, yaitu topik kita kali ini adalah merancang pengalaman belajar otentik, micro-teaching sebagai inkubator guru profesional. Nah, melalui kegiatan pengajaran dalam skala kecil, calon pendidik ini berlatih merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara terstruktur. Nah, micro-teaching inilah yang memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar autentik sebelum terjun ke kelas yang sebenarnya. Nah, pada episode ini kita akan meninjau peran micro-teaching dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, keterampilan mengajar, serta kesiapan profesional seorang calon guru. Nah, sudah hadir di tengah kita kali ini yaitu Kepala Laboratorium Micro-Teaching FKIP Universitas Jember. Kita sapa dulu ya, Ibu Dr. Bea Hana Siswati, SPD, MPD. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sehat sekali nih kayaknya ya, Bu. Alhamdulillah, cantik sekali Bu Rafi. Oh, Masya Allah. Senyumnya merekah sekali nih. Wah, baik Bu, kita akan bahas tentang micro-teaching ya Bu ya. Bincang-bincang santai aja ya terkait dengan micro-teaching. Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung nih Sobat CPL, apa sih micro-teaching itu, seperti apa cara pelaksanaannya gitu ya, kemudian impactnya apa gitu ya untuk calon peserta didik dan seterusnya. Langsung aja ya Bu ya, kita masuk ke yang pertama nih. Nah, kira-kira apa peran laboratorium micro-teaching yang khususnya ada di FKIP Universitas Jember dalam menyiapkan calon guru, dan juga kenapa sih micro-teaching ini tetap relevan nih di era pendidikan saat ini? Oke, baik Bu Rafi. Jadi kita kenalan dulu sama laboratorium micro-teaching. Kalau di murni itu biasanya laboratorium kan berhubungan dengan alat dan bahan yang berhubungan praktikum begitu ya. Sama betul. Laboratorium micro-teaching juga seperti itu. Jadi digunakan sebagai praktik bagi mahasiswa-mahasiswa calon guru begitu. Kenapa kok disebut inkubasi begitu ya? Karena untuk mematangkan mereka bagaimana menjadi guru nanti profesional seperti apa, kita latih di lab micro-teaching itu. Kemudian tadi pertanyaan kedua, mengapa micro-teaching masih relevan gitu ya? Nih, gitu. Oke, micro-teaching kalau dari waktu ke waktu itu harus relevan begitu. Dan micro-teaching di FKIP ini itu pembelajarannya semakin kompleks. Bagaimana membuat pembelajaran semakin kompleks? Saat ini ada perkembangan teknologi seperti AI. Nah, bagaimana mengintegrasikan AI di dalam micro-teaching begitu? Dan teknologi-teknologi seperti VR, AR itu kan juga ada di pembelajaran. Bagaimana mengkonsep pembelajaran dilatihkan di lab tersebut, seperti itu Bu Rafi. Oke, berarti tidak hanya tentang keterampilan mengajar, tapi juga inovasi dalam pembelajaran itu juga dihadirkan di lab micro-teaching tersebut. Wah, kayaknya menarik sekali nih. Nah, kira-kira nih ya Bu ya, gimana nih ya Bu ya, bagaimana Ibu mendefinisikan pengalaman belajar autentik dalam micro-teaching gitu ya, dan kompetensi apa sih yang paling ingin dibentuk melalui pendekatan tersebut? Oke, terkait yang otentik. Otentik itu kan pengalaman belajar bagaimana membuat mereka itu belajar seolah-olah ada di dalam kelas. Tetapi tidak hanya praktek bagaimana mengajar di kelas, tetapi bagaimana mereka merasakan. Jadi autentiknya di sini adalah feel-nya itu dapat. Karena apa? Di dalam ruang lab micro-teaching itu mahasiswa yang melakukan praktik itu benar-benar dilepas di kelas begitu. Dan dosen yang mengamati itu tidak di dalam ruangan. Jadi ada satu ruangan khusus yang untuk mengamati itu dari kamera yang ada di laboratorium micro-teaching. Jadi mereka benar-benar dibebaskan seolah mereka yang punya kelas itu. Kalau ada guru, ada dosen yang melihat di belakang, mereka kan tidak luas. Jadi seperti benar-benar praktek. Tetapi ketika mereka dilepas, seolah-olah mereka itu memiliki kelas tersebut, mereka akan lebih total begitu, totalitas dalam pembelajaran. Betul. Gitu ya. Kemudian tadi kompetensi apa yang paling ingin di-upgrade begitu ya di laboratorium micro-teaching. Kalau kita kenal 4 kompetensi dari guru. Ya, betul. Nah, di situ kan ada
kompetensi pedagogik sama profesional. Itu dua itu yang paling penting di-upgrade di lab microteaching. Kemampuan pedagogik itu adalah kemampuan mereka dalam mengajar. Metode apa sih yang mereka pelajari secara teoritis di dalam kuliah-kuliah diterapkan oleh mereka di microteaching. Kemudian profesional itu berhubungan dengan teorinya mereka, sekuat apa mereka dalam mengajar begitu, sesuai dengan teori yang juga mereka dapatkan selama perkuliahan begitu. Jadi dua kompetensi itu benar-benar dimatangkan di dalam lab microteaching. Selain itu, seperti kemampuan komunikasi, kemudian saat ini kan ada yang sedang berkembang, itu namanya microteaching reflektif. Jadi bagaimana refleksi diri, itu, ya? iya betul, ditingkatkan oleh si mahasiswa itu dari mereka refleksi diri dan refleksi dari dosen maupun temannya begitu. Jadi kompetensi-kompetensi yang tadi dua disebutkan, ada juga kompetensi-kompetensi lain yang juga otomatis ditingkatkan di lab microteaching itu, Bu Raffi. Oke, nah ini baru dengar juga nih microteaching reflektif. Nah ini mungkin ini ya, karena menyesuaikan dengan kurikulum yang terbaru, yaitu pembelajaran mendalam, di mana di sana ada langkah yang terakhir itu adalah refleksi ya. Oke, jadi mereka bisa mengetahui nih tadi setelah praktek itu kira-kira kendalanya apa, kemudian mereka bisa menemukan solusi terkait solusi dengan masalah tersebut secara bersama-sama. Oke, nah kenapa nih ya Bu ya, microteaching itu layak disebut sebagai inkubator guru profesional. Tadi sudah sempat dibahas ya sedikit ya, bahwa inkubasi yaitu untuk mematangkan tadi mereka untuk persiapan mereka. Nah terus bagaimana nih proses refleksi serta umpan balik untuk membantu transformasi mahasiswa? Oke, baik. Terkait inkubator guru profesional. Inkubator kalau tadi mematangkan begitu ya Bu Raffi. Nah selain mematangkan, mereka juga bisa disebut dalam tanda kutip ditempa. Di sanalah mereka ditempa bagaimana mereka melakukan uji coba pedagogik begitu. Jadi kalau kita, kebetulan saya dari biologi begitu ya. Kalau praktek di biologi kita biasanya menggunakan mikroskop dan lain-lain. Nah, di sana itu mereka bagaimana mengimplementasikan metode-metode pembelajaran, model pembelajaran yang sudah mereka dapatkan selama perkuliahan. Di strategi belajar mengajar itu benar-benar diterapkan di sana. Jadi tadi disebut ditempa itu. Jadi konsepnya adalah bagaimana mereka mempraktekkan yang sudah mereka dapatkan secara teori begitu. Kemudian selain itu tadi bagaimana mereka mengintegrasikan teknologi, karena begitu banyak teknologi yang saat ini berkembang. Di poin mana guru itu bisa menerapkan, apakah di pembukaan, kemudian apakah mereka akan mengimplementasikannya itu di tengah-tengah atau pada saat mereka closing begitu ya, pada saat mereka menutup pembelajaran, apakah mereka menggunakan IT untuk misalnya menarik kesimpulan, silahkan menuliskan di dalam Mentimeter misalnya seperti itu. Jadi integrasi teknologi itu juga diperhitungkan di sana. Jadi ada semacam perencanaan yang akan mereka implementasikan di kelas. Begitu kurang lebih Bu Raffi. Tadi kayaknya ada pertanyaan terkait umpan balik ya. Proses refleksinya. Betul, gitu ya. umpan balik itu adalah kunci dari transformasi. Bagaimana kita menilai diri kita begitu ya. Kadang kita itu merasa tadi praktek kita sudah oke. Nah, karena kita lihat bersama ada peserta didik yang di situ adalah mahasiswa sendiri begitu ya. Itu juga merefleksikan temannya itu poin yang kurang sebelah mana. Kemudian dosennya juga yang mengamati di ruang lain itu juga mengamati di mana letak kelebihan mereka, di mana letak kekurangan mereka, nanti bisa kita refleksikan bersama. Itulah guna umpan balik. Jadi umpan balik itu tidak hanya berupa semacam kayak komplain terhadap kekurangan, tetapi bagaimana mereka membangun dari kekurangan itu, kita carikan solusi bersama begitu. Karena kalau kita melihat diri kita seolah baik-baik saja semuanya, tetapi kalau dilihat dari orang lain ternyata ada saja kekurangan. Nah, kekurangan itu kita perbaiki bersama, dan itu juga bisa menumbuhkan
sikap profesional. Kalau sikap profesional itu kan kita dengan senang hati menerima kritik, dengan senang hati bisa upgrade diri begitu. Dan ruang micro teaching inilah yang membentuk mereka untuk menjadi profesional yang sejati gitu, Bu Raffi. Oke. Nah, tadi kan kompetensi utama yang mau diraih melalui lab micro teaching ini adalah yaitu yang pertama adalah profesional, kemudian kemampuan pedagogi. Nah, tentunya untuk mencapai kedua hal tersebut, selain hanya sekedar praktek, tentunya kan pasti ada instrumen nih yang digunakan ya Bu ya. Betul. Nah, instrumen apa nih yang digunakan? Kemudian bagaimana cara menerapkan instrumen tersebut? Apakah satu arah dari dosen tersebut, kemudian tadi refleksi diri, atau mungkin ada penilaian teman sejawat juga? Mungkin bisa disinggung sedikit. Baik, di lab micro teaching itu disediakan satu buku panduan untuk melakukan micro teaching. Di situ ada panduan mengimplementasikan 8 keterampilan yang memang wajib dilakukan oleh mahasiswa selama perkuliahan micro teaching. Nah, di dalam panduan tersebut di bagian belakang itu ada lampirannya berupa rubrik yang memang digunakan oleh dosen, mahasiswa yang bersangkutan dan juga teman sejawat begitu, sehingga refleksi atau penilaian dari teman sejawat, dari dosen itu bisa digabung. Begitu, digabung kemudian direfleksikan seperti apa pembelajaran yang sudah dilakukan oleh mahasiswa yang praktek tersebut begitu. Jadi tidak hanya dosen kemudian refleksi dari mahasiswa yang praktik, tetapi juga dari temannya. Dan dari temannya itu kita kan akhirnya bisa belajar bahwa nanti ketika giliran praktik itu harus seperti apa begitu. Ya, jadi betul. sebenarnya merefleksikan. Jadi secara otomatis refleksi diri juga ya. Betul. Jadi jangan sampai kesalahan dari temannya terulang di kita. Dirinya sendiri. Begitu, betul. Gitu, Bu Raffi. Wah. Nah, kemudian nih kan tadi sudah disinggung sedikit ya bahwa di sana juga kita lab micro teaching ini relevan karena dia adaptif gitu ya dengan perkembangan ilmu pendidikan gitu ya, karena sekarang pembelajaran mendalam maka ya harus disesuaikan jadi fleksibel gitu ya. Nah, kira-kira nih inovasi apa saja yang sudah dikembangkan khususnya di lab micro teaching FKIP Universitas Jember gitu ya, termasuk dalam penggunaan teknologi digital, analisis video dan integrasi AI. Nah, sarprasnya itu apakah mendukung ini semua gitu, mungkin bisa disampaikan. Oke, baik. Terkait inovasi yang sudah dijalankan di lab micro teaching di tahun ini, Bu Raffi, yang sudah mendekati akhir tahun ini ya, setelah kami lihat-lihat begitu ya, yang sudah dijalankan sama yang belum dijalankan itu seperti apa. Nah, pada saat semester ini itu perkembangan teknologi itu kan juga pesat ya, AI itu begitu. Nah, yang sudah dilakukan micro teaching adalah ini analisis pembelajaran menggunakan rubrik yang sudah terintegrasi oleh sistem begitu, sehingga begitu sistem. Betul. Jadi tidak lagi menggunakan paper begitu, tetapi dengan mengklik satu link itu mahasiswa, dosen, kemudian mahasiswa yang tadi teman sejawat begitu ya, kemudian dosen dan mereka sendiri yang praktik itu semuanya by system, sehingga mereka ketika menuliskan itu terekam oleh sistem. Jadi ketika misalnya nanti ingin digunakan pada saat akreditasi begitu ya, diminta untuk bukti bagaimana refleksi di dalam kelas, bagaimana bukti pembelajarannya, itu semua terekam baik di dalam sistem kami begitu. Dan mereka pada saat praktik itu kan ada video yang mereka buat begitu, bisa menggunakan kamera yang memang tersedia di dalam lab micro teaching begitu ya. Kemudian mereka juga bisa menggunakan sarana dan prasarana yang memang tersedia di FKIP. Jadi ada kamera yang bisa di-booking untuk mengambil gambar, mengambil video pada saat praktik. Kemudian setelah itu bisa di-upload di YouTube-nya Lab Micro Teaching maupun Instagram-nya. Jadi bisa dikunjungi nih Instagram-nya Lab Micro Teaching FKIP. Bisa dicari dengan @Lab Micro Teaching FKIP. Kemudian, nah itu dicatat ya. Betul, harus dicatat halaman itu. Instagram-nya. Follow dan like gitu ya. Kemudian itu tentang rubrik. Ada juga ini Bu Raffi, AI yang digunakan selama
praktik. Jadi ada yang namanya Napkin AI. Jadi Napkin AI itu mereka gunakan untuk menganalisis bagaimana mereka dalam berkomunikasi. Jadi mencatat apa AI-nya itu mencatat apa yang kita bicarakan. Jadi misalnya dalam 1 menit itu berapa kali gitu ya. Itu terdeteksi oleh si AI itu. Kemudian kita bisa merefleksikan dalam 1 menit itu ada berapa kata yang sudah terucap. Jadi bisa kecepatan dalam berbicara itu juga bisa dianalisis dari Napkin AI itu. Begitu. Jadi soalnya kan itu masuk di instrumen juga kan Bu ya. Intonasi suara, kemudian kejelasan. Betul sekali Bu Raffi. Jadi 2 hal itu, integrasi itu sudah dijalankan oleh Lab Micro Teaching. Dan rencananya nanti ada semacam tahun depan begitu, masih sedang kami rencanakan, itu adalah bagaimana mengintegrasikan AI untuk analisis pembelajaran. Jadi sejauh apa mereka sudah mencapai 8 keterampilan tersebut begitu. Jadi semacam CPL-nya, betul, semacam CPL-nya Univ Jember yang pakai si Palu itu ya. Nah, semacam seperti itu rencananya mau akan dikembangkan. Jadi benar-benar semuanya terintegrasi oleh sistem dan kita bisa menarik data itu kapan saja. Tidak pada saat mau akreditasi kemudian baru kita persiapkan, tetapi memang sudah disiapkan dari awal. Betul. Dibangun menjadi kebiasaan begitu ya Bu Raffi. Baik, nah sekarang nih Bu, tentunya dalam menjalankan Lab Micro Teaching ini kan tidak hanya berkaitan dengan inovasi ya, tentunya pasti ada tantangan juga. Nah, tantangan utama apa nih dalam pengelolaan dan juga implementasi micro teaching saat ini gitu ya. Nah, bagaimana strategi Ibu dan juga tim dalam menghadapi tantangan tersebut? Jadi tantangan dan strategi ya. Tantangannya itu Bu Raffi biasanya ini terkait kesiapan teknologi begitu ya. Jadi ketika kita sudah siap secara teknologi begitu ya, baik itu dari sarana dan prasarana maupun teknisi begitu. Tetapi dalam seiring berjalannya waktu terkait perawatan alat itu juga perlu diperhitungkan. Jadi tidak hanya kesediaan alat dan bahan, sarana dan prasarana, teknisi, tetapi perawatan alat, kemudian kestabilan jaringan, kemudian bagaimana penjadwalan untuk perawatan itu harus benar-benar diperhitungkan. Ini juga kami dapatkan karena ini kemarin ada audit mutu internal. Nah, laboratorium micro teaching itu kan juga dilakukan audit dan itu juga masukan dari auditor. Begitu. Auditornya memberikan masukan bahwa walaupun lab micro teaching itu tidak ada alat dan bahan yang expired begitu ya. Nah, itu juga harus dilakukan perawatan yang intensif begitu sehingga benar-benar terawat dan ready digunakan kapan saja. Itu terkait tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini adaptasi terhadap perubahan teknologi. Terkadang orang itu terbuka terhadap perkembangan teknologi begitu ya. Ada juga yang merasa biarlah anak-anak muda gitu ya. Misalnya begitu, atau aduh ini kok banyak sekali, ini ada AI dan lain-lain, ini sangat mengganggu, sangat tidak menguntungkan, banyak sekali pikiran dan itu harus benar-benar diberikan penjelasan kepada mahasiswa, kepada dosen begitu ya, bahwa perkembangan itu memang sesuatu yang tidak bisa dielakkan begitu. Dan cara mengatasi tantangan seperti apa? Berarti bagaimana kita memperkuat pembelajaran kita dengan pelatihan-pelatihan Bu Raffi. Semester lalu ada pelatihan yang dilakukan Lab Micro Teaching itu tentang bagaimana menggunakan kamera 360 sehingga kita bisa mensimulasikan kelas seolah-olah benar-benar ada di satu ruangan dan kalau seperti ini begitu ya, kamera 2 begitu ya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan kamera 360 dengan satu kamera itu kita bisa melihat sekeliling sejauh mata memandang ini begitu. Jadi kemarin ada pelatihan itu sama AI terkait chatbot.
yang kita bisa integrasikan di Telegram. Jadi bisa digunakan di mata pelajaran apapun dan mata kuliah apapun. Kita tinggal bagaimana membuat prompt yang sesuai sehingga chatbot itu bisa sesuai dengan pembelajaran kita begitu. Jadi mengatasi tantangannya seperti itu Bu Raffi. Terkait tantangan yang pertama tadi terkait kesiapan teknologi dan juga bagaimana perawatannya, berarti secara tersistem nanti atau terstruktur nanti dijadwalkan bagaimana perawatan alat, siapa yang melakukan itu dan bagaimana hasilnya, sehingga nanti ketika ada sarana dan prasarana yang memang perlu perbaikan itu langsung segera ditangani, tidak sampai menunggu sampai rusak. Betul begitu Bu Raffi. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih ya Bu. Wah, sudah terakhir saja ya, tidak terasa. Tidak terasa. Nah, kira-kira nih ya Bu ya, apa sih kontribusi dari micro teaching pada penjaminan mutu pembelajaran serta membuka peluang kolaborasi? Dan apa nih harapan Ibu bagi calon guru di masa depan? Oke, baik. Berarti terkait sisi penjaminan mutu. Wah, seperti AMI kemarin berarti ya, audit mutu internal itu. Jadi, baik Bu Raffi, karena lab micro teaching itu adalah salah satu keunggulan dari FKIP karena sebelum guru benar-benar terjun di sekolah itu kan praktiknya ya di lab micro teaching ini selain praktik di kelas. Jadi benar-benar ruang tempaan, ruang inkubator begitu ya. Dan di sana mereka benar-benar menghasilkan bukti yang nyata. Bukti yang nyata bisa mereka upload di dalam tadi bisa di YouTube, bisa di lab, bisa di Instagram dari lab micro teaching begitu, sehingga benar-benar menyediakan bukti autentik untuk memantau kualitas pembelajaran yang sudah dilakukan di lab micro teaching itu seperti apa. Kemudian instrumen rubrik yang tadi sudah by system, betul, itu bisa datanya bisa kita tarik kapan saja sehingga kita benar-benar bunyi sampai ini tegang atau apa ya Bu Raffi? Sehingga kita benar-benar punya bukti begitu, punya bukti terhadap proses pembelajaran, bagaimana sih membentuk mahasiswa kita agar mencapai kompetensi itu, betul. Karena kalau lulus dari FKIP tentunya kan harus punya kompetensi, salah satunya kompetensi mengajar. Begitu. Nah, kemudian peluang kolaborasi yang sudah dilakukan oleh lab micro teaching kemarin sempat bekerja sama dengan universitas di Malaysia, University Teknologi Mahara Shah Alam. Jadi dengan mereka itu kita bisa bekerja sama dengan tadi menghadirkan pelatihan bersama, kemudian juga melakukan penelitian bersama. Jadi Bu Raffi, lab micro teaching itu kalau secara umum itu kan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi kita lab micro teaching berada di bawah naungan FKIP sehingga di sana itu tidak hanya pembelajaran saja tetapi juga tridharma. Jadi jika ingin melakukan penelitian terkait pembelajaran itu bisa menggunakan lab micro teaching atau pengabdian guru-guru yang ingin melakukan pelatihan teknologi misalnya atau media pembelajaran atau teknologi pembelajaran, silahkan melakukan booking terhadap lab micro teaching dan itu juga bisa peluang kolaborasi kita buka secara lebar, baik itu dengan universitas-universitas lain. Dari UNMU kemarin juga Bu Raffi ada, kemudian dari SMA itu juga sering bekerja sama bersama kami di lab micro teaching. Kemudian harapan saya untuk mahasiswa Bu Raffi, bagaimana cara agar mereka bisa menjadi guru profesional itu mereka dididik, ditempa, dimatangkan di dalam lab micro teaching. Jadi saya berharap begitu ya, mahasiswa ketika sudah lulus dari FKIP itu bisa benar-benar mereka menjadi guru yang kreatif begitu. Kemudian guru yang inovatif, apalagi di deep learning itu kan ada joyful learning. Nah, bagaimana guru itu membuat peserta didik itu nyaman di dalam pembelajaran. Jadi harapan saya itu
benar-benar mereka menjadi guru yang matang, guru yang benar-benar siap untuk menghadapi bagaimanapun kondisi kelas dan kondisi peserta didiknya. Saya rasa itu Bu Raffi. Oke, wah. Banyak sekali nih ilmu yang kita peroleh ya, khususnya terkait dengan bagaimana sih persiapan kita sebagai seorang calon guru dan juga berkaitan dengan lab micro teaching. Nah, kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya nggih Bu Dr. Bea Hanasiswati. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di podcast yang berikutnya. Siap Bu Raffi. Terima kasih banyak. Oke, sebagai penutup tadi bisa disimpulkan gitu ya bahwa micro teaching ini merupakan tahap penting dalam mempersiapkan guru profesional. Kegiatan ini juga bisa membantu calon pendidik dalam menguasai keterampilan dasar, kemudian melalui proses praktik tadi ya, kemudian ada observasi dan juga refleksi yang sistematis. Nah, dengan pengalaman belajar yang terarah, mahasiswa bisa lebih siap dalam merancang pembelajaran yang efektif dan juga responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Semoga pembahasan ini memberi gambaran yang jelas tentang peran micro teaching dalam pengembangan kompetensi calon guru. Terima kasih telah mengikuti podcast kita kali ini dan sampai bertemu pada episode berikutnya. Seperti biasa, saya akhiri dengan pantun, ke pasar membeli terasi. Cakep. Pasarnya pasar tradisional. Cakep. Mari terus berinovasi, wujudkan guru profesional. Oke, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe Cek Podcast LPMPP, berita, wawasan, dan edukasi. Kita akhiri, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.